Sekarang kita udah mulai masuk ke Copenhagen. Udah mulai kelihatan gedung-gedung kotanya. Continue for 1.5 kilometers. Gue sendiri belum pernah nyetir di Copenhagen, tapi katanya lumayan repot karena banyak sepedanya. Jadi kalau mau belok harus banyak tengok-tengok buat biar nggak nabrak sepeda. Jadi di kanan ini jalur bis, di kanan lagi jalur sepeda. Kalau ke Denmark, kita bisa lihat gedung-gedungnya arsitekturnya lumayan beda karena mereka bisa dibilang cukup modern kalau dibanding Jerman, arsitekturnya Denmark. Kita menuju ke sentrum. Berapa harga taksinya? Jadi 12 menit taksi sekitar 30 euro atau 500 ribu. Lumayan sih. Jadi motor ternyata boleh pakai jalur sepeda juga di sini. Kita di Copenhagen cuman bakal berhenti bentar buat lihat-lihat. Habis itu lanjut lagi ke Malmö di Sweden. Dari Malmö kita lanjut ke Airbnb-nya dekat Göteborg. Itu salah satu gedung pertama yang menurut gue arsitekturnya lumayan unik. Tapi di Denmark bakal banyak gedung yang unik-unik arsitekturnya. Kata Google Maps ada polisi di depan. Kita lihat apakah polisinya beneran di depan, polisinya ngapain. Oh itu ada speed kamera. Ini ada speed kamera. Tadi ada orang ketangkep. Speed kamera portable. Tadi ada orang ketangkep, ke foto. Denmarknya sendiri kurang nggak banyak apa-apa, tapi kotanya bisa dibilang Copenhagen bagus. Arsitekturnya sih bagus banget. Beda sama Europe yang lain, karena Europe yang kayak Paris gitu kan lebih nunjukin arsitektur kunonya ya, gedung-gedung zaman dulu. Tapi kalau Copenhagen lebih nunjukin modern, arsitektur salah satu paling modern di Europe. Terus karena kotanya di pinggir laut, banyak kanal-kanal, sungai-sungai juga. Dan kece banget view-nya. Ini kalau nggak salah ini library nih. Waktu itu gue pernah di dalam duduk-duduk ngopi. Kalau sekarang summer kalau lebih hangat mungkin banyak orang berenang. Oke, ini yang paling susah karena kita mesti belok kanan, tapi ada sepeda juga mau lurus. Jadi mesti kita tungguin sepeda-sepedanya. Ya ini jadi salah satu tempat paling bagus di Copenhagen kalau menurut gua. Di pinggir kanal-kanalnya banyak tempat duduk-duduk, orang-orang banyak sepedaan. Keren juga di Denmark banyak tempat nge-charge pinggir jalan. Oke. Sekarang kita bayar parkirnya dulu. Jadi bayar parkir. Kita masukin plat nomor. Jadi bakal kita dapat ini tiket parkirnya. Terus tinggal kita masukin di mobil. Ya setelah parkir kita bisa jalan-jalan di Copenhagen. Ini kotanya Copenhagen. Kita bakal jalan-jalan dikit terus ntar balik lagi buat lanjut ke Göteborg. Sekarang OTW ke Sweden. Nggak nyangka tadi dapat parkir gratis di Copenhagen. Padahal parkirannya pas udah ngecek, kalau di gedung parkir sekitar 5-6 euro per jam, sekitar 100 ribu sejam.
Dan emang terkenal Copenhagen parkirnya mahal. Tapi tadi nggak sengaja lihat parkiran pinggir jalan dan ternyata gratis sampai jam 7. Tapi setelah jam 7 pun nggak terlalu mahal, cuman 2 euro per jam. Termasuk murah buat kota kayak Copenhagen. Ya jadi next time kalau kesini lagi mungkin bisa parkir situ lagi, pinggir kanal. Continue for 1.5 kilometers. Lihat. Kita sekarang lagi OTW keluar kota Copenhagen. Dan ini daerah perumahannya di Copenhagen. Bisa dilihat developmentnya. Kotanya itu fokus ke pejalan kaki sama sepeda banget. Mobilnya cuma satu jalur ke arah sana, satu jalur ke arah situ. Di sini ada jalur sepeda, di situ tempat orang jalan. Di sini jalur sepeda juga. Itulah kenapa nyetir mobil di kota kayak Copenhagen lumayan ngerepotin. Lebih gampang dan lebih cepet naik sepeda biasanya. Makanya orang-orang sini terkenal kuat karena winter suhunya 0 derajat, hujan, salju, mereka tetap sepedaan. Karena kebanyakan orang nggak punya mobil di sini, harga mobilnya mahal. Dan buat sepedanya pun mereka punya lampu merahnya sendiri. Kalau misalnya pas sepedanya nerobos lampu merah, bisa kena tilang polisi juga. Nggak tahu kalau di sini berapa, tapi di Jerman kalau kena tilang nerobos lampu merah mungkin bisa di atas 50 euro ya. Dan nyetir mobil di sini bisa dilihat lampu merahnya banyak banget, berhenti terus karena jalannya diprioritasin buat orang yang jalan kaki sama naik sepeda. Buat mereka dibikin lampu merah buat mereka nggak terlalu lama, jadi yang buat mobilnya lumayan lama. Dan di tanda XX itu tuh artinya tanda nggak boleh parkir, nggak boleh stop. Karena di sini strict banget, nggak boleh parkir, nggak boleh stop. Makanya jalanannya bisa lancar terus. Nggak ada yang ngalangin jalan. Yang boleh stop cuma bis doang. Di sini pas ada tanda boleh parkir baru orang-orang boleh parkir. Sekarang kita di tunnel yang hubungin Sweden sama Denmark. Gua kira jembatan, taunya tunnel ya. Ya kirain jembatan loh. Tapi kayaknya ntar depan ada jembatannya sih. Ini sekitar 9 kilo tunnelnya kayaknya. Pertama kali gue ngelautin tunnel yang lintas negara gini. Di Austria sama di Swiss banyak juga tunnel, tapi biasanya dalam negara. Di Austria tuh kalau nggak salah waktu itu ada tunnel panjangnya 20 km. Beneran di bawah nggak keluar-keluar. Lumayan stres juga, bosen. Di Italia juga banyak tunnel. Kalau mau keluar nanti ada daerah terbuka sedikit, ada exit, dan situ harus exit. Kalau enggak mesti lanjut tunnel lagi 5 km baru ketemu exit lagi. Jadi harus benar-benar ngeliatin exitnya. Susahnya itu kalau misalnya di bawah tanah kadang nggak ada sinyal kan. Jadi ini Google Maps-nya lokasinya nggak jalan. Jadi tiba-tiba kita udah ada di daerah yang kebuka, tapi kita nggak tahu kalau kita harus exit di situ. Jadi bisa kebablasan exitnya. Tapi di Denmark bagusnya jalan terus nih navigationnya di bawah tanah. Dipasang GPS kali di sini. Sekarang kita masih di Denmark kayaknya. Belum ada tanda-tanda pindah negara. Jadi setelah keluar tunnel speed limitnya balik ke 110. Kalau tadi di dalam tunnel 90. Nah itu jembatannya tuh. Cuacanya lumayan jadi cerah nih sore-sore. Itu bagian Swedennya kelihatan daerah sana. Oke, ini perbatasannya. Iya ini. Pertama kali ngelewatin perbatasan di atas jembatan.
Itu kita sekarang masuk ke Sweden. Sverige, Sweden. Banyak kan yang lewat orang-orang Jerman nih. Orang-orang Jerman road trip ke Sweden. For 255 kilometers. Udah mulai Sweden, rambu-rambu lalu lintasnya mulai beda. Di Sweden kita bakal sampai ke kota namanya Malmo. Itu kayaknya salah satu kota terbesar juga di Sweden. Jadi setelah Stockholm sama Göteborg, Malmo termasuk lumayan besar juga. Tapi kita nggak bakal berhenti di situ, bakal ngelewatin doang, terus lanjut ke Göteborg. Oke, di Sweden rambu-rambunya kuning. Beda sedikit sama Jerman sama Denmark yang lebih ke merah putih. Sekarang kita mesti cari tahu gimana cara bayarnya. Kelihatannya kita yang pakai kartu bayarnya di tengah. Sekarang kita cari tahu berapa bayarannya, berapa harganya. Kalau nggak salah sih kemarin baca-baca sekitar 80 euro. Oke. Oh, it's okay, it's 70 euro. Oke, welcome to Sweden. Kita bakal ke Göteborg sekitar 291 km. Setelah sekitar 1 jam nyetir di Sweden, bisa gue bilang nyetirnya lumayan boring karena speed limitnya 110 doang, jadi pelan banget. Kalau mau nyusul juga lumayan susah karena orang-orang speednya sama semua. Terus jalannya rata, belum ada pemandangan yang bagus-bagus amat. Tapi at least di sebelah kiri sekarang kita hampir nyampe ke kota Helsingborg. Dari Malmo ke Helsingborg sebelah kirinya lumayan bagus karena itu laut. Dan di seberang sana itu Denmark. Sekarang jam 8.30, mataharinya masih tinggi. Katanya sih di sini sunset jam 21.30-an, 21.30 jam 22. Sekarang sekitar akhir Juli, jadi masih summer dan harinya masih cukup panjang. Kita lihat ntar. Katanya sih di Skandinavia gini sunsetnya bagus karena negara Nordik. Tapi sekarang masih belum terlalu kelihatan warna-warninya. Lagi di jalan, gue liat kota ada nama Ängelholm dan gue keinget itu tempat pabrik Koenigsegg, mobil yang harganya $1 juta. Kalau lihat di video-video itu pabriknya ada di pinggir bandara, jadi buat bisa ngetes high speednya langsung di runway-nya gitu. Akhirnya ketemu juga pabriknya Koenigsegg. Sayang kayaknya kita nggak bisa masuk, padahal di situ ada shopnya, ada beberapa Koenigsegg. Pengen lihat sih sebenarnya, cuman kemalaman kayaknya kita datangnya, jadi nggak bisa masuk. Tapi kita bisa coba parkir. Pengen lihat dari lebih dekat. Ini kayaknya parkiran pegawainya, kalau hari biasa kayaknya rame. Ini pabriknya lokasinya di airfield. Kalau misal lihat di video-video YouTube-nya Koenigsegg, testingnya biasa langsung di airfield. Airfieldnya ada di balik sini kayaknya. Oh, itu udah tutup, jadi kita harus parkir. Sayangnya kita kemalaman datangnya, jadi nggak bisa masuk. Jadi kita lanjut lagi ke Göteborg. Walaupun katanya lokasi pabriknya di Ängelholm, kota Ängelholm, tapi ternyata pabriknya lumayan di pinggir kota ya, karena deket airfield. Dan ini jalan ke pabriknya kayak gini, jalan keluar juga kayak gini, lewatin sawah-sawah dulu.
banget Sweden, hampir nggak ada orang. Sekarang jam setengah 10 malam di kampung, nggak ada orang sama sekali. Untungnya masih terang, kalau misalnya gelap lumayan juga. Gelap-gelapan. Jadi sekarang udah jam 10 malam. Ternyata langitnya masih belum gelap banget. Karena kita di negara Nordik, jadi setelah sunset pun langitnya masih terang-terang kayak gini. Kayaknya sih bakal sampai jam 11-an masih terang juga. Tapi nggak ada sunset yang spektakuler banget, nggak ada sunset yang pink-pink atau oranye-oranye ungu gitu. Cuma sunset biasa aja. Dan kayaknya udah nggak ada yang bisa banyak dilihat lagi. Tapi kita masih perlu waktu sekitar 1 jam sampai ke Göteborg, sampai ke Airbnb. Jadi untuk hari ini sampai sini driving POV-nya. Kita lanjut lagi besok.